2021 akan dilaksanakan rapat ujian disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya atas nama Supriyanto, nomor induk mahasiswa 12718000003 dengan judul disertasi Pengaruh Kepemimpinan Kewirausahaan, Kompetensi Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Guru Madrasah Sanawiyah Swasta di Kota Surabaya. Hadirin yang kami hormati, seorang mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor harus memenuhi kewajiban akademik berupa ujian kualifikasi, seminar mata kuliah penunjang disertasi, ujian proposal, penilaian kelayakan disertasi atau finalisasi, ujian tertutup dan ujian terbuka disertasi. Setelah calon doktor dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dan untuk menentukan predikat kelulusannya harus melalui ujian terbuka untuk mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Rektor Profesor Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA, Sekretaris Dr. Haji Slamet Riyadi, MSI, AK, CA, dengan anggota Profesor Dr. Amyartuti Kusmaning Tias, SHMM, Dr. Yadi Nugroho, MM, Profesor Dr. Hajah Triratnawati, MS, AK, CA, CPA, Profesor Dr. Tati Suryani, MS, Dr. Marianus Subandono, MS, Dr. Hajah Siti Mujana, MBA, PhD, Dr. Murgianto, MS, Dr. Anda Trianjarwati, MM. Hadirin yang kami muliakan, seorang calon doktor dalam mempertahankan disertasinya di ujian terbuka disertasi ini yang lazim disebut dengan promovendus, selain harus menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji, juga diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para undangan akademik. Prosesi tim penguji dipandu oleh seorang duta tama dan acara ini disaksikan oleh staf akademik, staf administrasi, undangan dan keluarga. Guna ketertiban dan kekhidmatan suasana ujian, dimohon dengan hormat kepada para undangan untuk tidak meninggalkan ruang ujian, termasuk di saat skorsing penentuan predikat kelulusan. Undangan juga tidak diperkenankan mengaktifkan telepon seluler dan memotret selama ujian berlangsung. Adapun rangkaian acara ujian terbuka hari ini adalah sebagai berikut: lagu Indonesia Raya, pembukaan rapat ujian terbuka, pembacaan kurikulum vitae, pembacaan pokok-pokok disertasi, tanya jawab, sidang penentuan predikat kelulusan, pengumuman predikat kelulusan, penyerahan surat tanda lulus, pemahatan danda, pesan promotor, doa, penutupan rapat ujian terbuka dan ucapan selamat. Demikianlah kata pengantar sifat ujian terbuka disertasi telah kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan hadirin untuk mengikutinya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh hadirin.
dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Rapat ujian terbuka dibuka oleh Ketua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ujian terbuka disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnistek Surabaya ke-372 pada hari ini Senin 26 Juli 2021 atas nama Saudara Supriyanto, nomor induk mahasiswa 127180003, saya nyatakan dibuka. Promovendus disilahkan menuju podium. Pembacaan kurikulum vitae. Nama Supriyanto. Tempat dan tanggal lahir Blitar 3 Maret 1965. Pendidikan S1 IKIP Budi Utomo, Prodi Bahasa Inggris tahun 1992. S2 Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun 2007, Program Studi Manajemen. 3. Program S3 Untak Surabaya DIE Angkatan 38. Pekerjaan Guru MTS Wahid Hasyim Surabaya dari tahun 1992 sampai sekarang. Penyampaian pokok-pokok disertasi. Sebelum menyampaikan pokok-pokok disertasi, saya ingin bertanya kepada Saudara Profindus, apakah Saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Di-on-kan Pak Yai. Sehat jasmani dan rohani. Apakah siap untuk diuji? Siap. Saya persilahkan Saudara Findus untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi kurang lebih 10 menit. Silakan Pak Yai. Terima kasih. Yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji yang saya hormati, hadirin dan undangan yang kami muliakan. Berikut kami sampaikan pokok-pokok disertasi dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kewirausahaan, Kompetensi Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Guru Madrasah Sanawiyah Swasta Kota Surabaya. Baik, judul tersebut diteliti oleh Promovendus Supriyanto. Kemudian penelitian ini mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti terdahulu, yaitu AUNGA 2017 dan ANGO 2014. ANGA merekomendasikan bahwa kepala sekolah harus menggunakan gaya kepemimpinan demokratis dan transformasional, karena hal demikian mampu untuk meningkatkan kinerja guru. Kemudian AUNGO, hasil penelitian terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat kompetensi guru dan prestasi kerja guru, sehingga dua penelitian ini meneliti tentang kinerja guru. Kemudian peneliti melakukan penelitian pentingnya kinerja guru, karena guru merupakan salah satu unsur penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui perannya dalam menentukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu guru memiliki kewajiban untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan dua penelitian tersebut, maka peneliti melakukan replikasi modifikasi model dengan menggunakan atau mengambil beberapa variabel yang disesuaikan dengan fenomena di lapangan, yaitu variabel pertama kepemimpinan kewirausahaan, kedua kompetensi, kepuasan kerja dan kinerja. Penentuan atau pemilihan variabel tersebut dituangkan dalam kerangka konseptual, di mana variabel-variabel tersebut peneliti gali dari berbagai informasi yang diperoleh
di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Kemudian originalitas dari penelitian ini yakni terdapat pada definisi konsep dari masing-masing variabel yang kami maknai atau kami definisikan sesuai dengan objek penelitian, dalam hal ini guru madrasah sanawiyah swasta di Kota Surabaya. Adapun novelty dari penelitian ini yakni terdapat pada model kerangka konseptual hasil modifikasi dari penelitian yang dilakukan AUNGA 2017 dan ANGO 2014. Kemudian rumusan masalah ada 5. Dalam hal ini rumusan masalah sesuai dengan variabel yang kami tentukan ada 5 rumusan masalah. Seperti yang tertera atau yang kami tampilkan di layar tersebut. Kemudian tujuan penelitian secara umum mengembangkan model kerangka konseptual dengan melakukan replikasi modifikasi model dengan dasar pada teori kompetensi. Kemudian teori tujuan penelitian secara spesifik yakni juga ada 5 seperti yang terlihat di layar. Kemudian telaah pustaka. Di sini secara urut bahwa telaah pustaka yang dilakukan yakni tentang perilaku organisasi. Kemudian sebagai grand teori dan teori kompetensi sebagai middle teori, kepemimpinan kewirausahaan, kompetensi guru, kepuasan kerja, kinerja guru, dan penelitian terdahulu. Adapun model kerangka konseptual pada penelitian ini kami tentukan ada 4 variabel kami tentukan dalam model kerangka konseptual. Pertama, kepemimpinan kewirausahaan guru X1, kemudian kompetensi guru X2, kepuasan kerja sebagai Z, dan kinerja guru sebagai variabel Y. Dari kerangka konseptual tersebut kami susun hipotesis penelitian sehingga H1, H2, H3, H4, dan H5. Metode penelitian yang pertama kami tentukan populasi, yakni semua guru madrasah sanawiyah swasta di Kota Surabaya dengan kriteria guru memiliki satminkal, satuan administrasi mangkal. 2, guru tidak harus mempunyai PEK ID atau NPK. 3, guru mengajar di satminkal sekurang-kurangnya 1 tahun, masih aktif, berijazah S1 pendidikan dan atau D4, segala usia dan jenis kelamin. Jumlah populasi seluruhnya 628 guru dari 44 madrasah sanawiyah swasta di Kota Surabaya. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan, pertama penentuan sampel kami gunakan rumus Slovin sehingga diperoleh 244 dari 628. Analisis data menggunakan SEM dengan software AMOS versi 2001. Uji pendahuluan yang kami lakukan yakni menentukan validitas dan reliabilitas. Hasil uji hipotesis menghasilkan hubungan kausalitas kepemimpinan kewirausahaan guru terhadap kepuasan kerja guru dengan parameter estimasi dari standar atau standardized regression weight, maka menunjukkan nilai 0,320 dan pengujian pengaruh sebesar yang ditentukan dalam kolom critical ratio yakni 3,890. Kemudian probability value atau signifikansi menunjukkan angka atau taraf signifikansi sebesar 0,000.
dengan keterangan pengaruh kepemimpinan kewirausahaan guru X1 dan kepuasan kerja guru Z berpengaruh secara signifikan. Begitu demikian juga hubungan kausalitas variabel-variabel selanjutnya. Pembahasan hasil uji kompetensi. Semua hipotesis yang diujikan berpengaruh secara signifikan. Dalam arti semua hasil uji hipotesis menjustifikasi teori maupun penelitian terdahulu. Adapun kontribusi bagi ilmu ekonomi yakni mengembangkan model kerangka konseptual dengan dasar teori kompetensi. Kemudian implikasi teoritis. Hasil penelitian ini mampu mengembangkan model kerangka konseptual yang menggunakan konsep kepemimpinan, kewirausahaan, kompetensi guru dalam mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja dengan berdasarkan pada teori kompetensi. Adapun implikasi praktis bahwa seorang guru yang mampu memimpin di kelas dengan semangat kewirausahaan yang ditandai dengan ide kreatif, inovatif, pantang menyerah, serta memiliki kompetensi yang cukup atau memadai akan mampu membuat seorang guru merasa puas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru. Demikian pula akan mampu untuk meningkatkan kinerjanya. Simpulan ada 5, nomor 1 sampai 2 sampai 5 seperti yang terlihat di layar. Saran kompetensi guru, pengaruh kompetensi guru relatif kecil dibandingkan faktor lain. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan kembali upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah, khususnya oleh kepala sekolah, guna meningkatkan kompetensi guru di masa yang akan datang. Begitu juga kepemimpinan kewirausahaan guru, pengaruhnya juga cukup kecil dibandingkan faktor lain dalam mempengaruhi kinerja guru. Oleh karena itu disarankan kepada kepala sekolah agar melakukan upaya-upaya yang positif untuk meningkatkan kinerja guru di masa yang akan datang. Saya kira demikian, terima kasih. Pas 10 menit, Saudara Purwindus. Baiklah, saatnya kita uji. Yang pertama saya persilahkan Bapak Dr. Marianus Subandowo MS. Monggo Pak Rektor Unipa. Terima kasih Prof. Mul selaku pimpinan sidang. Pak Supriyanto yang terpelajar. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Kok tidak? Mohon maaf, I'm hard hearing. Nah, pemain ya. Pak, kalau dirasa tidak bisa saya ini. Iya. Suaranya harus keras yang ngejak bicara gitu. lawan bicara Ya. iki. Terima kasih Pak Supriyanto. Nggih. Saya sudah baca disertasi Bapak ya. Banyak hal yang perlu saya tanyakan dan banyak hal yang ada catatan-catatan yang tentu Bapak perlu menambah hal itu ya. Nih. Pak Supriyanto yang terpelajar, saya melihat ini tema disertasi Bapak ini menarik banget ya. Terima menarik. kasih. Biasanya pola kepemimpinan yang pada guru itu tidak nyerempet-nyerempet mengenai kewirausahaan. Ya. Tetapi punya Bapak ini adalah sangat terempet dan Bapak berani banget. Ini ya. Oleh karena itu saya punya saran ya. Teori yang Bapak kembangkan itu nanti itu tolong difokuskan ya, ditambahilah Ya. pada konsep-konsep tentang kepemimpinan kewirausahaan. Ya, ini kan Siap. Bapak itu kan mengambil pada cabang, pada batang, tapi rantingnya ini yang Bapak itu kayaknya itu adalah perlu dikuatin, ya, yaitu kepemimpinan kewirausahaan. Nih. Bagaimana konsep itu dan bagaimana model-model dan karakternya itu adalah sangat penting yang Bapak harus tambahkan. Kemudian setelah melihat ini, karena ini adalah pada objeknya adalah guru ya,
saya juga meraba, ini ada satu pertanyaan untuk Bapak. Apakah Bapak itu kayaknya itu adalah memperhatikan Permendikbud nomor tahun 2016. Ya, ini ya. Itu apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan kewirausahaan itu terkait dengan masalah-masalah 4 kepemimpinan seorang guru yang harus dikuati ya dengan era IT sekarang, era revolusi industri 4.0 ini, yaitu adalah terkait dengan masalah literasi, bagaimana literasi guru, terkait dengan masalah bagaimana guru berkomunikasi, kolaborasi, dan kemudian adalah cara apakah guru itu berpikir kritis apa tidak. Ini ya. Kita tahu saat ini di era saat ini COVID-19 ini, itu yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan yang bernuansa emotional agility. Ya. Tolong kami jelaskan apakah yang dimaksud kepemimpinan kewirausahaan itu terkait dengan masalah hal itu. Monggo silakan. Itu aja. Terima kasih Dr. Marianus Subandowo MS. Terkait dengan 4 keterampilan yang harus dituangkan dalam perencanaan pembelajaran, mulai dari keterampilan literasi, kemudian C4 komunikatif, kolaboratif, kemudian koordinatif, higher order of thinking, begitu juga PPK, dikaitkan dengan kepemimpinan kewirausahaan. Dalam hal ini sangat tepat sekali bahwa seorang guru tidak akan bisa dikatakan sebagai pemimpin kewirausahaan, artinya tatkala duduk di depan kelas atau saat menjalankan proses pembelajaran, mereka atau guru dituntut terlebih dahulu melakukan berbagai upaya. Yang pertama yakni melakukan analisis terhadap karakteristik anak yang terkait dengan sikap afektif, kemampuan afektif, psikomotor sampai kepada sikap lainnya. Itu perlu diidentifikasi sebelum mereka atau guru melakukan atau melaksanakan perencanaan pembelajaran yang harus menuangkan atau memasukkan 4 aspek keterampilan. Yang pertama literasi dan seterusnya tadi. Yang mana literasi itu baik itu dicantumkan di dalam tujuan pembelajaran, indikator maupun langkah-langkah pembelajaran itu wajib, baik secara implisit maupun eksplisit. Dan itu perlu sekali. Kenapa? Sesuai dengan amanat Undang-Undang Permendikbud tahun 2016, di mana lebih detail literasi di situ menyangkut untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang menyangkut tindakan-tindakan anak yang harus dikerjakan oleh para peserta didik terkait dengan kemampuan membaca. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian P4 cukup. Matur suwun Pak Rektor, karena waktunya hanya 3 menit. Oke, baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Hajah Tri Ratnawati MS AKCE CPE. Monggo Prof Tri. Matur nuwun Pak Rektor. Prof Mulyanto Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama selamat nggih Pak Yai. Siap. Mau nunjuk dulu puasa ya. Tidak, Sebuah Prof. disertasi yang bagus tentu harus memiliki aksiologi ya Pak ya. Betul, Prof. Manfaat yaitu ketika bisa diimplementasikan ke dalam objek ya. Betul. Coba dijelaskan. Bapak melihat hasil penelitiannya semua signifikan seperti ini, maka bagaimana program kerja selanjutnya untuk menjawab aksiologi? Silakan. Terima kasih Profesor Dr. Hajah Tri Ratnawati MS AK CIE CBE. Manfaat dari penelitian ini yang paling utama yakni di mana guru untuk selalu mempertahankan dan bahkan meningkatkan
hasil penelitian ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama yakni mempertahankan kepemimpinan kewirausahaan terhadap kepemimpinan kewirausahaan terhadap kepuasan kerja, karena di situ memiliki pengaruh yang paling kuat di antara faktor-faktor lain. Oleh karena itu semua guru diminta disarankan agar menerapkan kegiatan pembelajaran dengan memasukkan indikator-indikator yang ada. Tentunya indikator-indikator yang berkaitan dengan kompetensi guru. Yang kedua yakni untuk mengimplementasikan kepuasan kerja guru, karena kepuasan kerja guru juga memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja guru. Jadi yang pertama bagaimana meningkatkan kepuasan kerja melalui kompetensi, yang kedua yakni meningkatkan kinerja melalui kepuasan kerja, dan itu tentu dibarengi dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan oleh peneliti. Jika merubah indikator-indikator itu, saya kira peneliti tidak bisa memberikan jaminan apakah baik kepemimpinan kewirausahaan bisa berpengaruh pada peningkatan kepuasan kerja, dan kepuasan kerja bisa berpengaruh untuk meningkatkan kinerja. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Oke, matur suwun. Oke, Prof. Tri. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Murgianto MS. Monggo. Ampun. Terima kasih Saudara Ketua. Saudara Burma Pendus, ada dua pertanyaan satu pertanyaan, satu sanggahan. Yang pertama, coba Bapak jelaskan pengaruh kepemimpinan intervener terhadap kepuasan kerja guru. Itu yang pertama yang dijelaskan. Kemudian sanggahan saya nanti adalah bahwa pengaruh kepemimpinan kewirausahaan itu mesti dimediasi dengan kinerja lembaga, baru berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru. Jadi tidak langsung. Karena apa? Kalau kepemimpinan bagus, maka lembaganya akan berkembang pesat, maka karyawannya akan puas karena kemakmurannya akan terjamin. Silakan. Terima kasih. Dr. Murgianto MS. Yang perlu saya jelaskan pertama kali tentang hubungan kepemimpinan kewirausahaan terhadap kepuasan kerja. Hal ini seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa kepemimpinan kewirausahaan kerja memiliki pengaruh kuat terhadap kepuasan kerja guru madrasah sanawiyah swasta Kota Surabaya. Namun demikian, di sini akan saya detailkan berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kepemimpinan perusahaan guru sebagai variabel independen memiliki pengaruh paling kuat terhadap kepuasan kerja sebagai variabel intervening yang seperti Bapak sampaikan tadi. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa variabel kepemimpinan kewirausahaan guru dengan indikator-indikator yang ada sudah barang tentu dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok sebagai guru profesional untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kepuasan kerja guru madrasah sanawiyah swasta di Kota Surabaya. Dan yang perlu diketahui bahwa kepuasan kerja guru merupakan variabel mediasi dan memediasi secara penuh, yang tadinya penelitian terdahulu menghubungkan atau mencari pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru, kemudian Cukup kompetensi. Waktunya habis nggih. Matur suwun Pak Murgianto. Untuk selanjutnya saya persilahkan
Ibu Dr. Tri Anjarwati MM. Monggo, Banjar. Terima kasih Bapak Ketua. Bapak Supriyanto, sebelumnya selamat ya, Bapak sudah sampai tahap ujian terakhir. Terima kasih. Semoga nanti kalau ujiannya lulus, nyatakan lulus, gelarnya bertambah 1 ya Pak ya. Dokter akan menambah kebahagiaan Bapak dan keluarga. Amin. Pak Supriyanto yang terhormat, apakah betul Pak sebetulnya kepuasan kerja ini berperan sebagai variabel intervening hubungan antara kepemimpinan kewirausahaan terhadap kinerja guru? Dan yang kedua, apakah betul sebetulnya kepuasan kerja ini berperan sebagai variabel intervening hubungannya antara kompetensi dengan kinerja guru? Dan mana sebetulnya lebih berperan Pak? Terima kasih. Terima kasih Dr. Anda Tri Anjarwati MM atas pertanyaannya. Yang perlu dijelaskan di sini atau yang dipertanyakan tentang hubungan antara kepemimpinan kewirausahaan dan kepuasan kerja, kemudian kepuasan kerja terhadap kinerja guru. Sudah barang tentu sesuai dengan hasil penelitian yang kami sampaikan tadi bahwa kepemimpinan kewirausahaan memiliki hubungan yang secara signifikan terhadap kepuasan kerja, dan kepuasan kerja dengan beberapa indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian ini juga berpengaruh dan mampu meningkatkan kinerja guru. Artinya semakin kepuasan kerja meningkat, maka sudah barang tentu kepuasan kinerja guru juga akan meningkat. Begitu juga kepemimpinan kewirausahaan guru semakin meningkat, maka kepuasan guru juga akan semakin meningkat. Hal demikian sesuai dengan hasil uji hipotesis yang kami sampaikan di slide tadi. Dan yang perlu dicermati dan yang perlu diperhatikan di sini, kami akan melakukan sosialisasi kepada berbagai madrasah sanawiyah swasta Surabaya yang menjadi objek penelitian tentang pentingnya untuk menerapkan kepemimpinan dengan berbagai indikator terhadap dengan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja dan kepuasan kerja dengan berbagai indikator untuk meningkatkan kinerja guru mereka, sehingga dengan harapan dari tahun ke tahun madrasah swasta Kota Surabaya berkinerja kepuasannya semakin meningkat, sehingga pada gilirannya kinerja guru juga akan meningkat. Saya kira demikian. Terima kasih. Cukup, matur suwun Banjar. Oke, kita saatnya daring. Sudah siap untuk daring? Oke, yang pertama saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Amertuti Kusnangcas SHMM. Prof. Fahmi, halo? Pagi Prof. Fahmi. Pak Berti, selamat ya Pak Yai. Terima kasih Prof. Setelah sekian lama Anda berdiskusi baik dengan promotor maupun dengan co-promotor. Oke, Pak Yai, Anda tadi mengklaim bahwa disertasi saudara ini beda dengan penelitian-penelitian yang lain gitu ya, sehingga saudara mengatakan originalitas penelitianku ini adalah pada konsep pada variabel-variabel penelitian saya begitu. Yang ingin saya tanyakan, saya buktikan Pak Yai bahwa konsep-konsep variabel penelitian saudara itu adalah asli milik Pak calon Dr. Supriyanto. Satu saja Pak, satu saja, silahkan. Terima kasih Profesor Dr. Amertuti Kusnangcas SHMM. Ya, memang tentu bahwa penelitian ini sangat penting adanya originalitas tersebut. Secara detail akan saya jelaskan definisi konsep dari masing-masing variabel. Yang pertama tentang
kepemimpinan kewirausahaan guru, yang mana kepemimpinan kewirausahaan itu merupakan kecakapan, dan kepiawaian seorang guru dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing peserta didik dengan dasar atau dengan semangat kewirausahaan yang ditandai dengan ciri memiliki ide-ide kreatif, proaktif, selalu inovatif, dan ulet. Untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif tersebut demi terwujudnya kualitas pembelajaran yang optimal. Yang kedua, tentang kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan kecakapan untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru profesional, dan kecakapan dalam memainkan segala macam peran yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik masing-masing peserta didik di tiap-tiap rombongan belajar atau di tiap kelas, sehingga hasil pembelajaran diharapkan bisa berkualitas. Adapun kepuasan kerja guru merupakan ekspresi lahiriah maupun batiniah guru, baik sebelum, pada saat, dan sesudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru profesional, ya, sebagai guru profesional yang dimiliki baik kompetensi dengan dengan dasar kompetensi, baik kompetensi visual, visible, dan kompetensi invisible sebagai dasar dari dari cara untuk meningkatkan kepuasan kerja guru. Yang terakhir tentang kinerja guru. Cukup. Waktunya habis. Terima kasih. Terus Prof Fahmi. Oke, saya lanjutkan Bapak Dr. Yadi Nugroho MM. Monggo Pak Riyadi. Halo Pak Riyadi. Sugeng siang Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, Promovendus yang terpelajar, selamat Bapak, hari ini hari yang menentukan. Terima kasih. Langkah selanjutnya. Baik Pak, saya mau tanya dua saja Pak. Yang pertama terkait dengan kepuasan, karena tadi dari Prof Fahmi, jadi larinya kayaknya sudah kepada kepemimpinan kewirausahaan, lari kepada kepuasan kerja, kepuasan dari pendidik. Kira-kira Pak, apa yang menyebabkan mereka kemudian menjadi puas? Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hasil penelitian Bapak, seandainya Bapak kemudian diangkat menjadi penentu kebijakan di bidang pendidikan, apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas sekaligus kepuasan dari para guru? Monggo Pak. Terima kasih Dr. Yadi Nugroho MM. Yang pertama, jawaban pertama dengan merujuk kepada kerangka konseptual yang ada, hasil dari modifikasi dua penelitian terdahulu oleh Aunga dan Aungo, maka kepemimpinan kewirausahaan guru dan kompetensi guru berpengaruh terhadap kepuasan kerja secara signifikan. Dan untuk meningkatkan kepuasan guru dimaksud, yakni perlu adanya upaya-upaya dari pemangku kepentingan, khususnya kepala sekolah atau kepala madrasah, untuk memperhatikan pentingnya peran kepemimpinan kewirausahaan guru dan pentingnya untuk meningkatkan kompetensi guru, baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi interpersonal, ditambah lagi sesuai dengan amanat
Permenak ada 2, karena guru di madrasah juga wajib memiliki kompetensi religius dan kompetensi kepemimpinan. Meskipun kompetensi kepemimpinan tersebut khusus untuk guru agama Islam, namun secara umum dan sudah menjadi kebijakan khusus dari Kementerian Agama bahwa semua guru yang mengajar di madrasah sanawiyah khususnya harus memiliki dan dibekali tentang kepemimpinan. Oleh karena itu sesuai dengan amanat tersebut maka dan sesuai dengan penelitian terdahulu. Cukup Pak Yai, waktunya Terima kasih. habis. Nggih, matur suwun Pak Riyadi, sehat. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan. Nggih. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Tati Suryani MS. Prof Tati, Assalamualaikum. Halo Prof Tati. Iya, Prof. Nggih. Iya, Prof. Siap. Baik, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang, Prof. Mulyanto Nugroho atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bapak Supriyanto yang sudah mencapai tahap akhir untuk melanjutkan ya untuk studi doktor ini di Terima kasih. Di FWP Untak 45 Surabaya, dan juga selamat berbahagia kepada keluarga juga yang hadir pada Terima kasih siang Prof. hari ini. Saudara Promovendus yang terpelajar, Pak Supri, ya, saya ada 2 pertanyaan Pak ya. Yang satu saran ya, yang satu saran ini terkait dengan yang ada di naskah Pak ya, mulai halaman 136 dan seterusnya untuk output itu ya. Jadi nanti tolong ditampilkan keluaran yang menunjukkan loading faktornya yang tidak lebih dari 1 ya, untuk masing-masing gambar luaran ya. Nah kemudian ini pertanyaan yang terkait dengan hasil penelitian Pak Supri ya. Tadi para penguji sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus gitu, dan kita tahu bahwa penelitian Pak Supriyanto ini kan ada atau dilakukan di madrasah sanawiyah ya, di swasta ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama Pak, apakah hasil penelitian ini juga dapat diterapkan untuk madrasah sanawiyah negeri ya, karena jumlahnya cukup banyak kalau di Jawa Timur ya, karena ini penting terkait dengan kemanfaatan dari hasil penelitian. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, ini hampir sama tapi beda Pak dengan yang disampaikan oleh Pak Riyadi Nugroho. Jadi pendidikan madrasah ini kan sanawiyah kan ada di bawah Kementerian Agama ya Pak ya. Iya betul. Dan ya Prof. penelitian disertasi Pak Supri ini lebih melihat dari perspektif MSDM gitu ya. Iya Prof. Aspek perilaku juga ada di situ. Nah saya ingin melihat dari perspektif MSDM Pak. Apa rekomendasi Pak Supri ya kepada Departemen Agama Wilayah ya yang membawai madrasah sanawiyah khususnya untuk membangun sebuah sistem gitu ya, untuk mengembangkan sistem dalam pengelolaan SDM ya, supaya sekolah-sekolah ini termotivasi untuk meningkatkan kepemimpinan kewirausahaan para gurunya gitu Pak. Jadi 2 pertanyaan, silakan monggo Pak. Terima kasih Profesor Dr. Hajah Tri Anjarwati MM. Keliru Pak. Masya Allah. Tati Pak. Masya Allah, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Nggih, mohon maaf. Seperti pertanyaan yang pertama bahwa penelitian kami atau penelitian kami ini bisa diterapkan sebenarnya di mana saja
tidak hanya di MTS swasta Kota Surabaya, bisa dilakukan di MTS Negeri Surabaya maupun di luar Surabaya. Hanya saja kenapa kami menentukan MTS swasta di Kota Surabaya. Pertama bahwa MTS swasta Surabaya memiliki nasib yang sama, yang tidak seperti dengan MTS negeri, baik di Surabaya, Jawa Timur khususnya. Kenapa? Karena kesamaan MTS itulah yang menjadi inspirasi peneliti untuk melakukan penelitian, dan tidak mungkin untuk melibatkan MTS negeri yang ada di Surabaya karena memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang paling gamblang yakni dalam pemerintah memberikan berbagai macam bantuan pendidikan. MTS swasta hanya menerima BOS dan BOBDA, sementara MTS negeri akun bantuan mulai 1 sampai 24 akun jenis bantuan, sehingga hal itu tidak akan mungkin pernah disinergikan antara MTS negeri dan MTS swasta. Cukup Ustadz, waktunya habis. Terima kasih. Oke, matur suwun Prof Tati, sehat selalu Prof. Oke, yang terakhir adalah Ibu Dr. Siti Mujana MPA PhD, monggo. Yang terakhir. Terima kasih Prof Nugroho. Selamat ya, pertama saya ucapkan selamat untuk Pak Supriyanto sudah sampai ujian terbuka ya. Terima kasih. Ya, yang kedua saya ingin menanyakan ya beberapa pertanyaan, dua pertanyaan saja ya. Dilihat dari judul Promovendus tentang pengaruh kepemimpinan kewirausahaan dan kompetensi terhadap kepuasan ya. Rupanya kalau ini memang sangat menarik di dunia MTS atau madrasah sanawiyah ya, mengingat bahwa sekolah madrasah sanawiyah itu seringkali fokus pada pembelajaran dan agama gitu ya. Betul, Bro. Yang ingin saya tanyakan di sini, temuan penting apa yang Promovendus dapatkan ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh MTS ya. Mungkin tadi sudah disampaikan swasta maupun negeri ya, karena yang saya tahu bahwa MTS swasta sama negeri itu sepertinya ya kondisinya adalah sangat-sangat berbeda. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua ya, itu kira-kira berdasarkan temuan yang Promovendus Supriyanto dapatkan ya, rekomendasi apa yang bisa disampaikan terhadap madrasah sanawiyah swasta di Surabaya sehingga bisa digunakan di dalam meningkatkan kepuasan kerja maupun kinerja guru. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hajah Siti Mujana MBA PhD terkait tentang pentingnya apa yang dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan di madrasah wusta atau madrasah yang berciri khaskan agama tingkat sanawiyah atau tingkat SMP, dengan merujuk pada hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi guru terhadap kepuasan kerja guru dan pengaruh kepemimpinan kewirausahaan guru terhadap kinerja guru relatif kecil. Oleh karena itu disarankan kepada pemangku kepentingan pondok pesantren khususnya yang menyelenggarakan pendidikan madrasah wusta atau madrasah sanawiyah, untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan berbagai macam upaya atau kegiatan demi peningkatan atau pengembangan kompetensi ya, dan baik kompetensi yang
terlihat maupun yang tidak terlihat, dengan harapan guru semakin puas dalam bekerja, dan begitu juga perlu dilakukan berbagai upaya dalam bentuk kegiatan apapun yang bermanfaat untuk meningkatkan. Cukup, waktunya habis. Terima kasih. Oke, matur suwun. Matur suwun Bu Siti. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Selamat Riyadi, MSI AKSI. Monggo, Pak Dekan. Baik, terima kasih Prof. Nuk, pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Promovendus yang terpelajar, Pak Yai, selamat Promovendus masuk pada tahapan akhir. Terima kasih. Insya Allah mendapatkan nilai Amin. yang terbaik nantinya, amin. Ada dua hal yang akan saya konfirmasi ke Promovendus. Yang menjadi perhatian saya adalah di saat Promovendus harus memilih objek penelitiannya adalah Madrasah Tsanawiyah yang relatif memiliki karakteristik yang berbeda secara umum. Pertanyaan saya adalah dikaitkan dengan variabel kompetensi apa yang harus dimiliki seorang guru yang beraktivitas atau mengajar di Madrasah Tsanawiyah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Promovendus telah menganalisis dan hasil ujinya dengan berbagai variasi. Pertanyaan saya adalah dari hasil penelitian yang telah dilakukan, manfaat apa atau kontribusi apa yang bisa diberikan pada Madrasah Tsanawiyah swasta? Dipersilahkan. Terima kasih. Yang pertama tentang kompetensi. Kompetensi seperti apa? Pertanyaan, mohon maaf barangkali nanti keliru. Kompetensi seperti apa yang sesuai dengan lembaga pendidikan yang berciri khaskan agama, begitu. Terima kasih. Kompetensi tadi yang sudah saya sampaikan sesuai dengan amanat Permendiknas ada 4, yakni kompetensi pedagogik yang berkonsentrasi bagaimana guru dituntut untuk mengidentifikasi atau mengenal karakteristik anak, apakah itu inklusi, apakah itu tidak, atau itu memiliki kecerdasan seperti apa, perilaku apa. Ini kompetensi pedagogi, termasuk di dalamnya yakni merencanakan perencanaan pembelajaran atau menyiapkan perencanaan pembelajaran, kemudian menjalankan kegiatan pembelajaran sampai pada mengevaluasi dan meninjau ulang yang direfleksikan dalam pembelajaran selanjutnya. Kemudian kompetensi profesional yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan berwawasan luas, khususnya bagaimana dan ditambah dengan wawasan kebangsaan. Dan kompetensi pribadi di sini guru dituntut untuk memiliki kemampuan plus. Di suatu misal di Madrasah Tsanawiyah swasta, mereka harus bisa baca tulis Al-Quran dengan lancar. Yang kedua, mereka setidak-tidaknya paham tentang fikih toharoh, fikih pasolatan dan lain sebagainya, karena mereka tampil di lapangan, tampil di depan kelas, di hadapan anak sebagai uswatun hasanah. Oleh karena itu kompetensi di sini, kompetensi religius sangat diperlukan dan menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh. Terima kasih. Cukup, Saudara Terus, matur suwun, Pak Dekan. Matur suwun, Prof. Baiklah, Pak Yai, terakhir saya ucapkan selamat Pak Yai. Karena ini banyak yainya ini depannya. Betul Pak Yai, kebetulan saya juga canggah saya itu Pak Yai juga dari Ibu. Jadi, alhamdulillah. Jadi aman Pak Yai, sama-sama Pak Yainya. Tapi saya Gus bukan Pak Yai. Oke, baiklah Pak Yai. Begini, saya melihat tentang kinerja guru. Kebetulan saya melihat juga pernah mengajar di pondok pesantren. Saya juga pernah mengajar di berbeda agama. Kebetulan saya beberapa kali ngendling di Katolik juga pernah, di Protestan juga pernah. Masya Allah. Maka untuk mengukur kinerja guru itu berbeda-beda. Betul. Saya lihat, kalau di pondok pesantren di Muslim seringkali ganjarane akhirat. Waktu itu saya mengatakan tidak hanya akhirat saja, fidunya saya bilang gitu. Ketika katalah saya pernah menghandle atau mengajar di tempatnya
Katolik atau di Protestan, tentunya bahwa fidunya jelas didahulukan. Artinya tetap harus ada, baru akhirat tentunya lah itu. Yang saya tanya, bagaimana untuk mengukur kinerja guru yang di madrasah aliyah di swasta tentunya? Saya tahu persis, saya sudah memimpin di Untak itu 4 tahun. Dan saya sudah menaikkan gajinya itu sudah berapa kali Pak Dekan? Udah berkali-kali hampir tiap tahun. Dan selalu akan saya tempatkan kesejahteraan itu di atasnya, rata-rata tentunya. Karena ketika kita memaksa, kita memotivasi, dia akan mau tentunya. Yang saya tanyakan, bagaimana kinerja guru di madrasah aliyah? Silakan, monggo Pak Yai. Terima kasih Profesor Dr. Mulyanto Nugroho MM. Saya ulangi, terima kasih pada Profesor Dr. Mulyanto Nugroho MM GME GBA. Saya dapat bocoran juga, Bapak Rektor ini kan juga ketua takmir masjid di sekitar dalamnya. Saya dapat bocoran itu. Tahu juga Pak Yai. Sehingga saya ini kalau mau menjawab ini kan juga sungkan-sungkan seperti apa gitu. Kata orang guyonan itu jeruk ketemu jeruk. Beliau guru kok diguruni, saya sungkan saya ini jadinya. Baik, masalah kiat-kiat untuk meningkatkan kinerja secara rinci memang telah diuraikan dalam disertasi ini, namun ini secara gamblang dengan bahasa pasaran sesuai dengan doa sapu jagat itu, Robbana atina fid dunya hasanah. Itu yang paling diutamakan memang betul. Jadi hasanah dunianya dulu. Kemudian setelah hasanah tenang urusan dunianya secara otomatis ya, secara leluasa khusyuk istiqomah untuk bisa melakukan target tujuan untuk mencari akhirahnya juga hasanah. Dalam hal ini sama seperti kami bersama teman-teman pengurus yayasan, baik yayasan yang dikelola oleh teman-teman maupun juga kami juga ikut mengelola di dalamnya, bahwa paradigma yang sekarang rupanya sudah bergeser. Namun demikian kami tetap menguatkan tentang perlunya kepemimpinan transformasional. Guru tatkala mengajar datang ke sekolah jangan semata-mata berpikiran transaksional, dan itu hampir di setiap kesempatan kami sampaikan itu perlu transformasional. Namun yayasan atau pemangku kepentingan tetap selalu memperhatikan, dan hampir ini 2 tahun setelah pandemi ini saja tidak ada penyesuaian peningkatan HR atau gaji guru karena pandemi. Oke, matur suwun Pak Yai. Terima kasih. Karena waktunya habis. Oke. Baiklah, kita beralih ke penanya akademik. Satu pertanyaan atau satu saran saja karena waktunya hanya 3 menit. Yang pertama saya persilahkan Bapak Dr. Oskarius Y.A. Wijaya MH MM CLI. Monggo Pak Rektor. Ya. Terima kasih Bapak Ketua Profesor Dr. Mulyanto Nugroho atas waktunya. Saudara promovendus yang sangat terpelajar, dalam disertasi saudara ada satu kutipan yang menarik bagi saya, yaitu penelitian Renko itu, di mana entrepreneurial leadership itu lazim ditemukan pada pemimpin sekaligus pendiri sebuah entitas dibanding pemimpin yang bukan pendiri. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat saudara promovendus tertarik untuk mengkorelasikan profesi guru dengan entrepreneurship leadership? I trust you have a logical explanation on my questions. Thank you. Terima kasih. Memang kepemimpinan kewirausahaan
nampaknya terdengar aneh, kok kepemimpinan, kok kewirausahaan. Dan itu keanehan itu yang memang menarik bagi peneliti untuk tertarik untuk kami lakukan penelitian yang dikorelasikan dengan kompetensi guru. Karena kepemimpinan guru dimenangkan berwirausaha karena bercirikan bahwa seorang guru itu harus ulet, seorang guru harus penuh ide kreatif, seorang guru harus proaktif, dan seorang guru harus sabar dan penuh keteladanan. Uswatun hasanah itu wajib bagi guru. Sampai saya pernah berkelakar atau sering berkelakar, lek sampai niki kepengin rodok gak tepak, ngadorono lho nang Bandung apa nang pantai selatan atau kemana. Kenapa? Karena guru adalah leader tatkala berdiri di dalam kelas dan harus memberikan contoh-contoh yang hasanah di hadapan murid-murid. Itu yang tertarik bagi saya untuk melakukan penelitian. Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih, Pak Oscar. Untuk selanjutnya adalah Ibu Dr. Indriana Kristiawati SEMM. Monggo, Indri. Terima kasih Prof. Mulyanto Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat untuk Bapak Supriyanto yang sudah maju sampai ujian terbuka dan sebentar lagi untuk menyandang gelar doktornya. Saran saya di sini adalah mengenai hipotesa ketiga yang dimana kepemimpinan kewirausahaan guru ini berpengaruh terhadap kinerja guru. Hanya di sini mempunyai pengaruh yang sangat kecil di antara kelima hipotesa tersebut. Saran saya mungkin dari Bapak Supriyanto akan melanjutkan penelitian ini mengapa kepemimpinan kewirausahaan ini mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kinerja guru. Jadi mungkin ada suatu variabel yang bisa menjembatani antara kedua variabel tersebut. Demikian saran saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kira ini saran yang sangat baik karena meminta Promovendus untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan menggunakan mediasi tertentu yang cocok sehingga variabel kepemimpinan, variabel kompetensi memiliki hubungan yang pengaruh yang sangat kecil atau relatif kecil terhadap kinerja atau kepuasan kerja. Oleh karena itu masukan yang sangat baik sekali. Terima kasih. Matur suwun. Yang terakhir adalah Bapak Dr. Irsan Komar SEMM CHCM. Monggo, Pak Irsan. Terima kasih Profesor Dr. Mulyanto Nugroho. Pertama saya ucapkan selamat untuk Bapak Dr. Supriyanto. Saya ucapkan terima kasih. Menempuh hidup baru. Hidup dengan memakai gelar doktor, Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya sedikit saja, Pak, kembali kepada Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Slamet Riyadi bahwa kompetensi guru di guru madrasah ini memang yang diadakan oleh peneliti saat ini tentang penelitian masalah disertasi ini berkaitan juga dengan masalah kondisi pandemi yang ada sekarang, Pak. Jadi intinya pertanyaan saya adalah kompetensi apa yang mendesak yang kiranya dapat diberikan masukan oleh peneliti sehubungan dengan keadaan pandemi ini untuk peningkatan kompetensi dari guru-guru madrasah sendiri. Karena kita ketahui bahwa dengan belajar secara daring, kemudian pengukuran kinerja juga disampaikan tadi sudah demikian terukur. Padahal kalau kita lihat seperti yang disampaikan bahwa kalau masalah madrasah itu kita bobotnya lebih banyak masalah agama. Agama ini masalahnya lebih banyak harus berhadapan, harus talaki biasanya kita. Karena terus terang Pak Kiai, anak saya sendiri semuanya madrasah Pak Kiai. Jadi demikian mohon saya diberi masukan mungkin. Assalamualaikum. Terima kasih. Dr. Irsan Komar SEMM CHCM atas pertanyaannya. Kompetensi yang sangat tepat untuk diterapkan di musim pandemi ini khususnya untuk pembelajaran daring maupun luring, yakni dua-duanya harus berjalan. Yang pertama, kalau kami atau madrasah-madrasah swasta melakukan pembelajaran melalui daring semuanya, tentu akan banyak mengalami kendala dan hambatan karena
madrasah-madrasah pada umumnya, ya ini mereka terkendala dengan paket data. Paket data yang disuplai dari pemerintah seminggu habis. Jadi di situ menyampaikan ada 38 giga, ternyata 1 minggu sudah habis. Ini kurang tahu penyebabnya, kami positive thinking saja bahwa memang itu penggunaannya sangat maksimal sehingga cepat habis. Kemudian dengan cara luring, kami menempuh dengan cara luring bekerja sama dengan Satgas Covid yang ada, sehingga pembelajaran luring 50% berjalan seminggu 3 kali dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di samping itu kami juga melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, berdoa bersama baik melalui daring maupun luring dengan bersama-sama dengan wali murid untuk menunjukkan bahwa kekuatan keagamaan, kekuatan spiritual adalah penentu segala-galanya, baik di dunia maupun di akhirat, khususnya dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak memiliki keimanan yang kuat yang ditunjukkan dalam perilaku yang karimah sebagai wujud atau implementasi dari ketakwaan dari masing-masing anak. Terima kasih. Oke, matur suwun. Oke, akhirnya selesai Pak Yai, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesainya waktu tanya jawab dan untuk menentukan predikat kelulusan Profendus, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya, saya skor selama kurang lebih 15 menit. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus disilahkan meninggalkan ruang ujian. Promovendus disilahkan memasuki ruang ujian. Memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya atas nama Saudara Supriyanto saya nyatakan buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian terbuka program Doktor Ekonomi dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Profendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Profendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam pelajaran kepustakaan, kemampuan Profendus dalam menarik simpulan yang bermanfaat, cara Profendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Profendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat saudara Profendus dalam upaya melestarikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Profendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan segala peraturan dan undang yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya. Maka dengan ini sedang memutuskan bahwa disertasi saudara diterima. Dan dengan demikian, saudara Supriyanto telah menyelesaikan pendidikan doktor pada program ilmu ekonomi serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dengan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Penyerahan tanda lulus oleh Rektor.
kepada Dr. Supriyanto. Disilahkan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Matur nuwun Prof. Nuh. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, terutama selamat, tapi saya tidak kelihatan Pak Pri nih di sini. Pak Pri-nya udah duduk ini. Ya. Selamat kepada Pak Dr. Supriyanto, selamat juga kepada keluarga, selamat kepada pengasuh pondok pesantren termasuk para santri maupun undangan yang hadir. Terima kasih pada pagi hari ini. Pak Dr. Supriyanto, hari ini Anda sudah menamatkan setiap jenjang di dalam menempuh pendidikan strata 3, pendidikan yang tertinggi, dan Anda telah menyelesaikannya di Untak Surabaya. Tetapi satu hal yang saya pesankan pada saudara adalah bahwa pendidikan itu hanya sebagian yang diperlukan di dalam hidup. Hal lain yang lebih penting itu adalah integritas, kejujuran, disiplin, kesungguhan saudara. Setelah saudara berhasil menamatkan pendidikan S3 ini. Dan itulah yang disebut dengan pendidikan karakter. Dan kalau di Untak itu yang selalu didengung-dengungkan oleh Prof. Nuh. Ya. Dan sementara ini Prof. Nuh nggak sekedar mendengungkan saja, saya pikir Pak Rektor ini, tetapi Pak Rektor sudah membuktikannya, sehingga pada bulan apa Pak Nuh kemarin itu SK guru besarnya turun itu Pak Nuh. Itu yang membuktikan bahwa segala hal yang diperoleh, termasuk juga saya jadi ingat bahwa Untak ini menurut penilaian dari Kemenristek Dikti masuk di dalam salah satu dari 8 PTS yang terbaik di Jawa Timur. Sekali lagi di sana bahwa peringkat itu hanya merupakan konsekuensi saja. Tetapi sementara ini yang sudah diterapkan di Untak Surabaya, diterapkan oleh Prof. Nuh adalah kesungguhan kita, ketekunan kita, integritas dan kejujuran kita di dalam menjalankan tugas-tugas Tridharma. Karena itu Pak Tri, saya hanya berpesan, tetap jadilah orang baik begitu, dan semua hal yang sudah saudara tempuh, saya mohon bisa diterapkan, karena Anda juga sebagai pengasuh pondok pesantren Wahid Hasyim yang saudara pimpin. Dan mungkin selama masa bimbingan, selama proses pembimbingan saya dengan Pak Riyadi ada salah kata, salah ucap, maka dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf kepada Pak Tri maupun kepada keluarga. Sekian sambutan saya, terima kasih, selamat pagi. Saya kembalikan ke Prof. Nuh. Matur nuwun, Prof. Nuh. Pembacaan doa yang dipandu oleh Bapak Abdul Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua hadirin Bapak Ibu serta tim penguji yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akribna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa syahid lana abwaba fadlika wa ansur alaina khazaina birahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat ujian terbuka ditutup oleh Ketua. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat ujian terbuka disertasi program ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya pada hari ini Senin 26 Juli 2021 atas nama Dr. Supriyanto saya nyatakan ditutup.